karbu vakum error, buang vakumnya, buang skepnya, ganti nozzle ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sumping di channel guys. Yo, selamat datang lagi di video saya guys. Sekarang saya akan merubah karbu vakum nih ya. Jadi non vakum lagi seperti di video sebelumnya. Cuman di sini akan saya jelaskan dan kasih contoh sejelas-jelasnya guys. Pembuatan dari nol sampai jadi. Kemarin kan saya hanya sekilas-sekilas karena memang nggak dibikin dari awal guys videonya ya. Jadi saya bikin coba setelah berhasil baru di share ya. Cuman sekarang kan kemarin udah berhasil nih. Jadi akan saya share step by stepnya. Di sini kebetulan ada bahan nih, ini karbu mio punya temen yang katanya error guys ya. Error dalam artian berarti kan sudah tidak layak pakai, ini sudah jadi bangkai, jadi tidak jadi rongsok lah istilahnya ya. Ini harusnya udah di kilo guys, sudah nggak layak dipakai. Kita akan sulap karbu ini jadi karbu normal yang lebih enak bahkan dari standarnya. Cuman yang harus kalian jadikan catatan guys ya. Kalau mau bikin dari karbu vakum untuk dijadikan non vakum seperti video sebelumnya dengan menghilangkan ini dan hanya mengandalkan koin, otomatis kondisi koin karbu kalian harus bagus ya. Sebenarnya nggak perlu rapat-rapat banget ya, nggak perlu rapat-rapat banget, tapi yang penting bagus. Ini kebetulan ya walaupun koinnya gantian ya, cuman kondisinya masih menutup venturi dengan cukup rapat guys, jadi masih layak ya. Selain itu apa bang yang harus diperhatikan adalah lubang-lubang ini guys. Cuman kalau lubang-lubang sih saya jamin gak bakal ada masalah, yang penting dibersihkan aja, udah bisa dipakai bahan untuk eksperimen kalian ya. Jadi pastikan kondisi koin aja guys, yang penting koin ya. Kalau yang lainnya sih bisa diakali, dalam artian misal lubangnya ada yang mempet, tinggal dicolok-colok sampai lubangnya lancar dan lain-lain lah intinya. Terus pastikan juga bagian cuk ini ya jangan bocor nanti ketika dipasang ya. Terus untuk si katup cut off udara ini itu juga opsional. Kalau di motor saya kemungkinan ini akan ditutup lagi, termasuk di karbu yang ini nanti percobaannya kita tutup dulu ya. Cuman nanti kalau mau saya balikin ke yang punya sih saya buka aja lah, takutnya kalau di motor standar malah jadi kebasahan guys ya. Kalau di motor saya memang minta RPM bawah yang super basah guys, karena karakter Noken S yang ya lumayan ekstrim kalau untuk kompresi rendah ya. Kalau untuk kompresi tinggi sebenarnya itu spek Noken biasa aja guys. Oke, ini karbunya udah ready, biar nggak terlalu lama kita eksekusi. Jadi ini adalah versi penyempurnaan dari yang sebelumnya guys. Untuk sulingannya sebelumnya saya bikin hanya setengah venturi ya. Cuman untuk di video yang kali ini, karena banyak yang komen dari kemarin, bang takut copot, kalau copot klep wassalam dan lain-lain ya. Sebenarnya udah saya tes juga 100 km lebih di versi yang sebelumnya, itu nggak ada masalah guys. Karena saya pemasangannya itu benar-benar ngepres ke head nozzle ya. Jadi si ini tuh ngepres guys, sampai head nozzle itu diameternya jadi sedikit lebih besar. Jadi ketika saya coba ini udah masuk, udah kencang, ketika mau dimasukkan ke karbu itu dia mentok, gak masuk. Karena apa? Karena bagian itunya jadi ketekan guys, jadi lebar ya. Otomatis saya kecilkan diameter luar head nozzle-nya sedikit-sedikit sampai dia masuk ke lubangnya lagi guys. Dalam artian kan berarti si sulingan ini benar-benar menekan kuat ke head nozzle, jadi dijamin gak akan copot guys. Untuk versi yang sebelumnya juga. Cuman saya kepikiran kalau kalian memang takut bocor ya, saya ada saran ya. Jadi kalian bikin sulingannya itu setinggi venturi, dan untuk bagian atas nanti masukkan ke lubang skep ini guys. Jadi skep itu tetap dipakai ya, tapi cuman sebagai penahan si sulingan itu ya. Nah kebetulan kalau caranya seperti itu juga, nanti untuk bagian atas kalian nggak pusing nutupnya guys, karena udah kebantu nutup sama si skep ini ya. Jadi ada kelebihannya kalau mau mengikuti cara yang tadi guys, yang tinggi ya. Saya di sini akan coba bikin sulingan yang tinggi tadi, yang versi kedua lah istilahnya. Jadi kita harus bikin berarti tingginya setinggi venturi 24 ditambah mungkin 2 mili ke bawah, 2 mili ke atas, atau 3 mili lah ke atas ya, 2 mili ke bawah, 3 mili. Berarti 24 sekitar 30 mili lah, kita bikin 30 mili guys, alias 3 cm ya kurang lebih. Jadi nanti ke atas nyangkut ke skep, ke bawah kita jelas ke head nozzle-nya. Kalau ke head nozzle tetap harus ngepres ya, cuman nanti ini ide aja dari saya, ide guys ya. Oke, kita eksekusi biar nggak lama, kalian lihat aja udah terpotongnya. Oke, kita lanjut. Ini batangnya langsung saya pasang ke bor ya, kalian saksikan baik-baik. Oke, ini dia sudah dipasang di bor tuner ya. Kemudian hal yang harus kalian lakukan berikutnya adalah merapihkan bagian ujung-ujungnya guys, bisa menggunakan kikir atau amplas. Ini saya pakai kikir supaya rada cepat ya. Karena ini kawat las kuningan yang cukup sensitif terhadap panas, jadi kalian kalau ngamplas, ngebor atau apapun jangan terlalu bikin dia kepanasan ya.
Soalnya kawatnya rawan jadi bengkok kalau dikasih panas berlebih guys. Ya, kita amplas dulu. Tadi udah dikikir, sekarang kita amplas. Kalau kalian adanya amplas, langsung amplas kasar nggak apa-apa, nggak usah dikikir dulu guys. Sampai benar-benar rapi ya. Rapi guys. Sekarang saatnya kita ukur ya. Kita jadikan sisi yang ini nempel ke head nozzle. Ini bedanya sedikit guys, 3 mili sama head nozzle Mio ini beda sedikit. Kita tinggal amplas sedikit, kemudian kasih press masuk, ini bisa guys ya. Amplas sedikit, hilangin kulit luarnya aja, kemudian kita nanti ketok sampai masuk. Cuman kita rapikan dulu sisi yang sebelahnya lagi, karena di sini saya akan bikin berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi jika sebelumnya yang nahan si nozzle ini hanya head nozzle ya, di versi yang sekarang saya akan bikin dia ditahan juga sama skep. Nah, ini dia skepnya, cuman sayang banget di sini penguncinya macet guys, jadi nggak bisa dibuka untuk si jarumnya, jadi ya nggak bisa kita pakai. Cuman intinya kalau kalian mau lebih kuat, si jarum bagian sini ini kan 30 mm ya, jadi untuk bagian atas nanti sekitar 2 mm itu harus masuk ke sini ya, harus masuk ke sini sekitar 2 mm, atau kalau kurang panjang 30 kalian bikin di berapalah lebih panjang lagi boleh ya. Intinya 2 mili masuk ke sini, dan yang bawah harus masuk mentok di head nozzle sampai bagian yang pembatasnya itu guys, sampai situ ya. Ini harus masuk mentok ke dalam sekitar 3 mili lah kurang lebih. Kalau mau kuat banget dan gak yakin sama kekuatan head nozzle-nya. Cuman kalau saya sih tetap yakin ya. Jadi kebetulan juga ininya nggak bisa dipakai guys karena penguncinya rusak. Jadi tetap saya akan hanya mengandalkan head nozzle ya. Hanya akan mengandalkan head nozzle. Jadi ya udahlah, seperti yang kemarin lagi jadinya guys. Kita langsung masukin ke sini. Cuman harus disesuaikan dulu diameternya ya. Kita masukkan batang kuningannya, masuk lagi ke sini guys ya, ke tuner, buat tuner. Ini harus masuk ke sini ya. Ini bedanya hanya sedikit tuh ya, ini udah masuk ujungnya, hanya beda sedikit, jadi perlu dihilangkan hanya bagian kulitnya saja. Jadi jangan terlalu banyak yang dihilangkannya, jangan sampai jadi longgar di head nozzle, jangan ya. Kalau longgar di head nozzle itu bener rawan copot, bahaya. Jadi kita usahakan se-ngepres mungkin, jadi jangan sampai lancar pakai tanah. Ini udah cukup nih, saya hanya ngilangin kulitnya aja ya. Tuh, ini udah tinggal di takol guys. Oke, kita takol dulu guys, karena kalau terlalu kecil nanti copot, bahaya ya. Gini cara nakolnya gampang, pindah dulu tempat. Nah, jadi kayak gini ya, kalian sediakan dulu alas, bagusnya dari kayu guys. Dari kayu, saya alas kayunya dipakai, jadi kita pakai ini aja. Tujuannya apa? Supaya head nozzle nanti nggak rusak ya. Jadi seperti ini nih. Dan ya pula aja seperti biasa kita mau ngepalu guys ya, ngepalu paku. Trok trok trok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Jangan terlalu keras karena nanti bisa bengkok. Tinggal cek aja ini udah masuk mentok atau belum dari bawah. Nah, ini udah mentok guys ya. Dijamin nggak akan copot bang. Ini kan tadi diameternya sedikit lebih besar dibanding diameter dalam si head nozzle. Jadi ini dijamin ngepres, dan ketika dipasang nanti ini nggak akan masuk ke lubang karbunya ya. Ini karena ini bekah guys, ngembang ya, diameternya jadi bertambah ya. Ini harus sedikit diamplas, nanti bisa masuk kayak gitu ya. Sekarang kita bikin lubang ya, tapi kalian pastikan dulu ini mentok tuh. Ini mentok kan tuh, ke pembatasnya udah mentok guys. Mukunya nggak perlu keras-keras karena bengkok ntar. Ini cuman kawat soalnya tuh, udah mentok ya, fix. Kalau kalian ingin lebih kuat lagi, ini bisa dicampur lem sedikit di sela-selanya, jadi biar yakin aja. Cuman ini udah cukup. Kita lanjut bikin lubang ya bang. Itu nggak dipendekin dulu kan abang, hanya pakai bawahnya aja, nggak di ya. Ini biar contoh aja buat kalian. Nah, ini ke bawah masuk. Untuk bagian atas nanti buat penahan si skep ya, kalau kalian mau ngikutin dan takut copot. Kalau saya begini juga udah yakin ya, soalnya ini ngepres banget guys. Kalian mau cabut itu nggak akan bisa kecuali pakai tang, mungkin ininya juga akan rusak. Lanjut bikin lubang. Oke, di sini microbox sudah ready. Kita pakai yang 1,6. Ini untuk lubang input ya, jadi yang gedenya guys, yang gedenya. Aduh, ada yang nyangkut.
Aduh, patah nanti itu. Aduh. Oke, ini 1,6 kita pasang ke bor tunernya, guys. Oke, di sini kita tentukan dulu setengah venturi ya. Saya ukur dulu di karbunya, guys. Oke, ini karbunya Mio ya. Ini harusnya 24 sih. 24 enggak ternyata 23, 24 ding. 24 lebih kalau untuk tingginya. 24,65. 25 lah ya, berarti 25, 12,5. Di 12,5. Segini ya. Nanti kita bikin sampai sini, guys. Kita kasih tanda aja. 12,5 di sini. Bentar, saya coret-coret dulu. Oke, sudah dikasih tanda nih. Nah, ini untuk lubang yang paling besar di step terakhirnya, guys ya. Kita bikin dulu. Ukur aja sekalian, ini dibikin pas. Oke, karena ini gampang, dia cuman kawat kuningan. Jadi hipu, guys ya, hipu. Jadi kalau mentok itu pas ke yang udah kita kasih tanda. Tips dari saya, kalau matabornya ingin awet, kalian celupin oli dulu ya untuk si matabor mikronya sebelum dipakai ngebor. Dan durasinya jangan terlalu lama, colok sebentar, cabut, colok, cabut, colok, cabut. Karena ini luas penampangnya kan sedikit ya. Matabornya lumayan gede, jadi kalau panas terlalu nyebar nanti si kawat kuningan ini lagi-lagi kalau kena panas berlebih dia akan rusak. Ya, jadi colok, cabut, jangan terlalu panas, colok lagi terus ya, ulang-ulang. Oke, kita mulai ngebor. Di sini udah saya kasih oli tuh. Ya tuh ada. Bor pastikan tegak lurus ya, gak peeling aja, peeling good. Dan pastikan head nozzle tidak tersabat ya. Kalian kalau mau akurat sih mulai dari bor kecil dulu harusnya. Kasih titik dulu ya. Cek dulu ini nyenter atau enggak gitu. Pastikan matabor di tengah kayak gitu tuh ya, nyenter istilahnya, nyenter. Oke, mulai kena, cabut dulu guys. Kita cek lagi, benar-benar harus setengah mungkin ya, benar-benar harus di centering benar-benar tuh, tengah-tengah. Oke, baru boleh kita lanjut lagi. Kenapa harus tengah-tengah? Karena supaya diameternya rata dari bawah sampai atas, guys ya. Gak ada yang kecil sebelah. Kalau sampai ada yang kecil sebelah nanti kekuatan sulingannya kurang. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting pemasangan tadinya benar. Ini rawan tidak tegak lurus kalau manual seperti ini. Jadi saran saya slow aja, guys. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jangan kerusuhan ya. Slow aja, dikit-dikit kena, dikit-dikit kena. Pastikan tegak lurus, kalau bengkok dilurusin lagi, mumpung masih di awal-awal, guys. Mumpung masih di awal-awal ya. Akhirnya sudah mentok juga, guys, sudah mentok ya. Jadi prosesnya cukup lama ya. Kalian kalau yang kurang sabar dijamin ini sudah rusak, guys, karena proses pengeboran batang kawat sekecil ini dengan matabor yang cukup gede untuk ukurannya itu harus sedikit-sedikit, nggak boleh sampai dia kepanasan ya. Atau ya kita kasih kucuran air mungkin bisa aman, guys. Cuman karena di sini kan saya manual ya, dan direkomendasikan menggunakan sarung tangan ya. Keamanan tetap yang utama, guys, safety first. Ini udah mentok, dalam artian ini udah sesuai ke titik yang kita tandain, guys ya. Waktunya kita bikin sulingan ini adalah part yang paling sulit ya. Kenapa? Karena bayangin kita pakai matabor yang super kecil. Di sini akan saya mulai dari 3,5, guys. Karena kebetulan yang 0,3-nya itu patah ya waktu di pembuatan video yang sebelumnya ya. Nah, jadi saya akan mulai dari 0,35. Nah, intinya bukan gas awal itu kita lubangnya kecil aja, tepat di atas head nozzle. Nanti kalau bukan gas awal kekeringan, kita bisa perbesar lubangnya, guys ya, seperti itu. Tapi untuk lubang awal ya patokannya di 0,35 ya, bor aja. Untuk jarak lubang, untuk jarak lubang jangan terlalu dekat yang bawah, guys. Yang bawah jangan terlalu dekat ya, dikasih sekitar 2 mili dulu ya. Jadi lubang pertama tepat di atas head nozzle,
3,5, lubang berikutnya 2 mili di atasnya. Lubang selanjutnya masih di 2 mili guys di atasnya. Oke, sini dia mata bor 0,3 sudah terpasang, 0,35 kalau saya pakainya ya. Ini harusnya jangan sampai tembus, jadi kita bikin lebih pendek aja, jaga-jaga kalau tembus ya. Soalnya lubang hanya satu arah ke asup di ke intake guys. Oke, dalam proses ini kalian pastikan si mata bor ini tegak lurus ke benda yang akan kita bor, dan slowly aja, pelan-pelan, jangan sampai miring ya. Soalnya kemarin saya juga langsung patah guys, 0,3 itu benar-benar patah gitu aja guys. Oke, udah dapet nih. Ini tipis ya, jadi dengan sedikit kemesraan juga langsung bolong nih. Oke, bolong. 0,3 itu kecil banget guys, 0,35 kecil banget. Jadi mustahil ini langsung basah ya, bukan gas awal. Yang ada kemungkinan terbesarnya adalah kekeringan. Cuman lebih baik mulai dari kekeringan daripada langsung kebasahan guys. Kalau langsung kebasahan nanti pusing sendiri. Kita pastikan ini benar-benar udah bolong. Kita bikin di 2 mili berikutnya guys. Nah, ini udah tadi udah saya tandain nih di sini. Kita bikin dulu lubang kecilnya aja. Biar nanti tinggal diperbesar guys. Miring dikit nggak apa-apa, yang penting arahnya ke sama ya, ke intake. Nah, ini miring dikit nih. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini udah jadi guys. Jadi sekali lagi ya, kalian jangan lupa ukur titik tengah saat bikin sulingan. Kenapa guys harus di titik tengah? Karena supaya kita tahu titik di sini ya, mulainya dari atas nozzle guys. 12,5 lah ya tadi. Nah, ini saya udah bikin titiknya guys. Tuh, ini titik paling atasnya di sini. Ya, ini nih di 12,5 nih. Set. Ini kita bikin 1,6. Kenapa harus di tengah? Karena kalau terlalu bawah atau terlalu atas nanti nggak enak guys. Harus benar-benar di tengah venturi. Kalau venturi kalian lebih gede, misal di 28 mm, berarti titik tengahnya kan di 14. Nah, itu di puncak ukuran lubangnya guys. Ini anggapannya seperti bukaan pool di skep biasa ya. Jadi ini lubang paling maksimal. Karena tadi inputnya 1,6, di sini saya juga pakai 1,6 guys. Pelan-pelan aja, pastikan tembus dengan rapih tuh. Soalnya rada nyangkat guys, tipis ya. Kalau ngebor yang tipis tuh harus penuh perasaan. Oke, pastikan juga tegak lurus. Nah, kebayangkan sulitnya kayak gimana. Jadi mohon dianggap wajar kalau batang 3 mili dan dengan panjang 3 cm ini harganya bisa cukup mahal guys. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya bisa kita langsung coba guys. Bang, kenapa yang bawahnya nggak dirubah dulu? Ya, kalau kalian percobaan namanya jangan langsung gede guys ya. Kita coba dari kecil. Misalnya nanti di sini ada kering nih. Oh, misalnya bukaan awal udah enak di 0,35. Bukaan lebih tingginya lagi dia ada kering. Nah, ini berarti di lubang sini harus kita perbesar. Ya, seperti itu. Jadi jangan langsung besar. Ingat ya, kecuali lubang terakhir ini yang benar-benar tepat di tengah venturi itu nggak apa-apa langsung dibikin 1,6 mm sama dengan lubang yang input tadi 1,6 mm ya. Kita langsung tes aja udah ini. Nah, jadi untuk diafragma cut off udara ini udah saya tutup guys ya. Diafragmanya saya lepas. Nah, jadi memang fungsinya di vakum itu sama aja guys ya. Kalau di Mio seperti ini cara kerjanya. Ini jalur angin yang menuju ke pilot jet nih, yang ini. Nah, ini adalah lubang tambahan yang terhubung oleh katup ini guys. Jadi ketika diafragma ini posisi terpasang ya, dia akan menekan ada katup di dalamnya tuh. Itu membuka bagian katup lubang dari sini, jadi terhubung dengan ini berkat si tekanan dari membran ini guys ya, katup ini. Nah, ketika terjadi deselerasi kecepatan tinggi, turun gas, nutup gas secara mendadak, akan terjadi kevakuman yang cukup besar di sini. Ya, kevakuman itu akan menyedot si karet diafragma ini ke belakang. Set. Otomatis yang tadinya si lubang ini terhubung, ketika si centol ini tidak menekan katupnya, maka lubang ini tidak akan terhubung dan udara hanya dari lubang yang ini saja.
sehingga ketika nutup gas settingan jadi lebih basah dan menghindari nembak-nembak ketika nutup gas ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika katup ini error ya, bagian sini error, dijamin karbumnya itu akan error guys ya. Rata-rata penyakitnya simple dari sini, dan kemungkinan besar karbu ini juga disebut error sama yang punya gara-gara si katupnya ini yang sudah tidak baik-baik saja guys. Jadi saya off-kan aja sekalian. Jadi ini hanya ada satu input udara yang menuju ke pilot jet, dan yang menuju ke sini untuk aktivator diafragmanya sudah saya tutup juga dari sini. Nah, jadi ini sudah tidak berfungsi, hanya ada satu input udara dari pilot jet. Dijamin normal guys ya. Kita langsung pasang check sound. Nah, ini udah jadi, itu udah terpasang by the way ya. Kita lihat dulu sulingan yang kita buat bersama-sama guys, tuh tepat ya. Lubang yang 1,6 tuh yang paling besar itu ada di tengah. Ini ada kemungkinan bukan gas, awalnya kekeringan untuk motor saya guys. Soalnya lubangnya cuma 0,3 dari sini itu 0,3, belum saya perbesar. Cuman kita harus coba dulu, jangan dulu langsung diperbesar. Takutnya nanti nggak enak. Oke, let's go. Oke guys, ini dia. Sayangnya itu packing o-ring bawahnya jelek guys, bocor tuh karbunya ya. Cuman kita buat cek sound doang sebentar, mohon maaf nggak bisa lama-lama karena karbunya harus dibenerin dulu. Kita cek sound dulu guys. Udah normal, tinggal penyesuaian di PJMJ aja ini guys ya. Udah normal, jadi segampang itu membuat sulingan. By the way ini banjir, saya bongkar dulu guys. Oke guys, ini dia karbunya udah saya benerin lagi, udah nggak banjir lagi ya. Jadi tadi bener si packing karet mangkok dia jelek guys, kejepit dan rembes ya. Udah saya benerin, sekalian tadi ganti main jet yang lebih kecil. Untuk pilot jet nggak saya ganti karena memang ini mesinnya kan minta basah ya, walaupun ini kebasahan tapi ya nggak apa-apa lah. Ini untuk uji coba, mungkin pilot jet bisa turun 1 atau 2 step lagi, tapi untuk main jet udah cukup guys. Jadi ini setelan harian irit ya. Ini untuk pilot jet masih kegedean, tadi nggak saya ganti, saya fokus ke si karet packing mangkok karbunya tadi. Oke, ini kita cek sound lagi. Tadi masih ada berbat kan di RPM tengah ya. Sekarang kita cek sound. Jos guys ya, jadi ini udah finish. Akhirnya saya menemukan racikan yang untuk Mio nih ya. Ini karbu Mio nih, ini udah oke. Ini tinggal penyesuaian pilot jet aja nih. Masalahnya cuma dilangsam aja kan untuk bukaan gas selanjutnya. Ini udah normal guys. Langsam turunnya normal karena ini koinnya lebih rapat dibanding si karbon UFO yang saya pakai guys. Ini koinnya lebih rapat dibanding karbon UFO yang saya pakai, jadi turun langsamnya ternyata lebih bagus, dan ini kebetulan lebih basah jadi RPM turunnya lebih cepat juga.
Kalau di mesin yang kompresinya tinggi ini responnya pasti langsung ini di kompresi yang rendah aja spek Pertalite bisa kayak gini guys. Bayangin di spek mesin kompresi Pertalite aja nih ya rendah seperti ini, karbu ini responsif seperti itu guys, apalagi kalau dipasang di mesin-mesin yang kompresinya tinggi dengan spek yang cukup road racean gitu ya. Ini enak banget nih karbu. Oke guys, jadi sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalian yang mau eksperimen sok lah dicoba-coba sendiri sesuai tutorial di video ini, cukup jelas dari awal sampai akhir lah. Menurut saya udah cukup. Bagi yang suka eksperimen, contohnya udah sangat jelas, termasuk jumlah lubang, ukuran, cara itu udah jelas ya, tinggal kalian tiru. Tapi yang gak mau repot, saya siapkan pre-order di link deskripsi, kalian cek aja ya. Mohon maaf untuk pre-ordernya lumayan lama guys. Kenapa? Karena ya kalian tadi kan udah lihat ya, proses pembuatannya satu aja cukup lama dan perlu ketelitian tinggi. Belum lagi resiko untuk mikrobox yang patah ya. Jadi durasi pre-ordernya lumayan lama, plus harganya mungkin untuk 3 cm kawat kuningan ya sama head nozzle segitu lumayan mahal mungkin ya kalau dilihat dari ukuran. Cuman kalau kalian lihat prosesnya, saya rasa kalian akan memaklumi dengan harga seperti itu. Yang nggak mau ngeluarin uang banyak silahkan eksperimen sendiri, yang nggak mau repot boleh cek langsung deskripsi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.